nama saya Z gitu aja Pak. Yang saya ingin tanyakan tadi, Pak Yai tadi banyak cerita persamaan, kasih sayang. Saya sebagai umat Islam merasa sesama saudara-saudara kita yang mungkin akhir-akhir ini berpandangan yang sangat maaf kalau saya katakan ekstrim, sehingga saya punya kalau keluar dari rumah itu rasanya merasa jauh lebih baik daripada mereka atau merasakan kesian terhadap mereka. Ini padahal kita diajari, saya pernah membaca Amirul Mukminin Imam Ali mengatakan, kamu jangan keluar dari rumah kalau belum bisa menganggap diri kamu lebih tidak baik daripada orang yang ada. Tapi kadang kita melihat perilaku saudara-saudara kita sendiri, umat Islam itu rasanya sangat sedih gitu dengan perilaku-perilaku yang mungkin Pak Yai sudah banyak cerita, mungkin mengafirkan atau punya pendapat-pendapat yang lain. Malam ini saya tadi mau berangkat ke sini, di Denpasar ada pengajiannya di mana ustadznya di hotel sudah di intel di mana-mana, di tempat pengajiannya sudah dikerumuni sama intel. Di satu sisi sama di sisi lain di sini cerita kasih sayang, mungkin di sisi lain sedang saling caci memaki. Mungkin Pak Yai di sini alhamdulillah hatta non muslim orang Hindu semua bisa menerima. Tapi mungkin di sesama umat Islam kita sendiri mungkin Pak Yai tidak diterima. Nah, ini tolong kesedihan ini bagaimana bisa supaya kita ini tidak merasa sedih atau merasa lebih baik daripada saudara-saudara kita sekian. Oke, jadi untuk Pak Z, saya tidak tahu Pak Z ini siapa, nanti akan saya tanya sama beliau. Kan kalau bahasa Jawanya bisa rumongso, orang rumongso bisa kan bahasa Jawanya. Dan itu kan omongannya Rasulullah kan merasa, bukan berpikir. Merasa lebih buruk itu tidak sama dengan berpikir lebih buruk. Kalau berpikir itu objektivitas, kalau merasa itu kerendahan hati. Jadi kita keluar rumah itu dengan tawaduk, dengan kerendahan hati, jangan merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, tapi pikiran harus tetap jernih, harus tetap objektif. Ini baik, ini buruk. Meskipun yang tidak boleh adalah menunjukkan kepada orang lain bahwa kita lebih baik dari dia. Dan gitu, itu soal akhlak, sudah itu. Nah, tapi saya mengerti kesedihan sampean. Dulu Wali Songo itu dalam waktu 3,5 tahun itu seluruh pulau Jawa masuk Islam. Karena mereka dengan lemah lembut, wabima rahmatin minallahi lintalahum itu ya. Kalau engkau menghadapi manusia dengan sikap yang lemah lembut, maka mereka akan berkerubung di sekitarmu. Tapi kalau engkau bersikap keras dan kasar, maka mereka semua akan meninggalkanmu. Dan itu yang terjadi sekarang, Pak. Jangankan orang luar Islam, orang Islam dhewe wis wedi, Pak. Jumuahan iki wis angel-angel. Dioreng-oreng wis jumuahan iki. Khotbah mureng-mureng ya kan gitu Mas ya. Dadi jumuahan iki karo mesu-mesu dobol mureng. Saya akhir-akhir gak jumuahan arek. Terawih ya wis gak, saiki kan dulu kan Tengkar Mas Umbu dulu, kalau NU terawih 23 rakaat, kalau Muhammadiyah 11. Sekarang nggak ada pertengkaran lagi karena nggak ada yang terawih. Seneng aku untuk urut ini. Seneng. Jadi kalau Anda tolong menikmati Ustaz, Anda nikmati. Saya gini loh, saya dikafirkan. Itu saya, loh, sampean itu kayak turun aku kafir, aku sekian kafir. Itu suwe aku. Allah aja kafir, saya bilang gitu. Bingung dia, Allah kafir. Kamu ngerti gak kata kafir itu apa? Kafir itu artinya to cover, untuk menutupi sesuatu. Kafir adalah orang yang menutupi. Jadi kafir itu bahasa Arab dulu artinya petani.
Petani itu pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Kemudian diambil alih oleh teologi atau akidah, orang yang menutupi kebenaran Tuhan disebut kafir. Terus jadi bahasa Inggris bad cover. Nah, ya. Covering itu menutupi. Jadi itu bahasa Inggris. Sama dengan bahasa Jawa amuk itu jadi bahasa Inggris. Amuk itu bahasa Inggris sekarang. Dan tidak ada orang ngamuk kecuali di Indonesia. Revolusi tidak ada sih orang ngamuk toh. Gitu. Sampai jadi bahasa Inggris karena itu fenomenal. Gitu. Nah, saya kembalikan ke saya teruskan yang kafir. Saya dituduh kafir itu saya ringan-ringan malah tak salahkan. Sama kok kayak terus itu. Allah aja kafir. Loh, kok Allah kafir? Kafir itu kan tidak berdiri sendiri. Menutupi apa? Tidak bisa menutupi tak, menutupi apa? Siapa ke siapa, siapa ke apa, kan begitu. Jadi Allah kafir enggak? Allah kafir kepada setan dan iblis, benar enggak? Nah, kan gitu bahasa. Makanya pelajari bahasa. Kayak babi, sholat subuh wajib apa haram? Haram. Nah, sing itu haram. Bingung kiai kok. Ya jam pira saiki? Jam 11 malam sholat subuh haram kamu. Sholat subuh nanti jam 5 pagi. Nah, makanya tidak ada kata yang berdiri sendiri. Kata itu ada di ruang, waktu, konteks, dan nuansa. Bahkan kata yang sama kalau nuansanya berbeda, pujian menjadi ejekan, betul enggak? Kata-katanya sama. Ada perempuan enggak cantik, kita bilang ayu nirek, kan ngejek itu. Ya, jadi kata jangan dipercaya. Lihat dulu di mana letaknya, ruang, waktunya, konteksnya, dan nuansanya. Nuansa ini urusan estetika, urusan puisi. Kalau Anda nggak ngerti nuansa, karena nggak ngerti nuansa, akhirnya kata-kata dari Islam pakai secara ngawur. Bayangin TV ada 212, terus ada demo di HI, terus ada keluarga ikut demo, terus ditanya sama wartawan, Bapak dari mana? Dari Magelang. Luar biasa. Loh, dari Magelang kok luar biasa? Apa sih luar biasa? Nah, Anda lihat penyiar TV itu dikit-dikit luar biasa. Sampai tidak ada yang luar biasa sekarang. Oh, sembarang luar biasa. Mbak Fia ke Bandung, ketemu temennya. Tiba-tiba diajak ada pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu, loh Mbak Novia, apa kabar? Sudah lama kelihatan. Sekarang Mbak Novia di mana? Di Jogja, kata Mbak Novia. Semua bilang, subhanallah. Loh, di Jogja kok subhanallah? Loh. Jadi uang ini cangkem itu sak metu-metu nih mas. Di Jogja kok subhanallah itu mas, kan ada alasannya mas. Orang bilang Allahu Akbar kan apa mas? Kan Allahu Akbar kan akibat dari sebab. Apa sebabnya kok Allahu Akbar? Karena kamu takjub terhadap pengalamanmu dari Allah, betul enggak? Misalnya ada apa? Sesuatu yang menyenangkan Anda bilangnya apa? Ada alhamdulillah kalau ringan. Kalau agak gede rezekinya masya Allah, kan? Lebih gede lagi astagfirullah. Kemudian banget rezekinya Allahu Akbar kan gitu mas. Jadi ente jangan asal ngomong karena ada sebabnya. Kenapa sebuah kata diucapkan? Nah, Pak Z, menurut saya Anda nikmati aja memang aktsaruhum la yaqilun, kata Allah. Kebanyakan manusia tidak menggunakan akal. Boleh saya agak sedikit elaborasi secara internasional ya. Memang seluruh dunia itu terlibat aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan manusia di dunia tidak mau menggunakan akalnya. Saya ingin satu hipotesis. Di seluruh dunia ini orang tidak bisa berdamai kecuali menggunakan kemanusiaannya. Kalau dia pakai hati nurani kemanusiaan mereka bisa berdamai. Jadi lolos dulu jadi manusia. Sekarang banyak orang Islam tapi jadi menungso gak Islam. Kalau Anda pakai agama, pakai ideologi, pakai jargon-jargon, Anda tidak bisa berdamai. Karena Anda belum paham agama, belum presisi terhadap makna agama. Sehingga agama sekarang mencelakakan. Bukan agamanya yang salah, tapi pemahamanmu terhadap agama yang membuat engkau tidak bersatu dengan yang lainnya. Gitu loh.
Banyak contoh-contohnya, itu banyak contoh-contohnya. Sekarang di Selandia Baru butuh tumbal 50 orang ditembak dulu baru akrab sama sekarang. Di sini nggak pakai tembak-tembakan, langsung akrab ya toh. Laki perempuan campur ada masalah? Karena di sini tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, yang ada adalah manusia yang jujur, manusia yang ikhlas, manusia yang menyelamatkan satu sama lain. Di sini tidak ingat laki-laki dan wanita. Kalau Anda, laki-laki sana, perempuan sini. Iku kok kami wedoan untukmu ini. Di sini tidak ingat perempuan loh, Bu. Sampai enggak, perempuan kan tidak ingat dari tadi. Bahasa sampean perempuan. Tidak ingat loh. Oh, state loh sing ketok. Ada tari kentole ketok. Terus haram kentole ketok. Yang lainnya bilang loh, mana kentol? Kita tuh menangkap keindahannya, tidak kelihatan kakinya. Orang hanya bisa melihat fisik, maka dia akan bilang haram-haram. Kalau kita enggak. Loh, enggak usah kamu ketok no pupune, masih kok bungkus. Nek utakmu rusuh ya ketok. Jadi sekali lagi ya, kafir tidak kafir ya. Apa namanya? Haram tidak haram. Letaknya di mana? Di kopinya apa di lidahnya? Di lidahnya. Jadi mari kita introspeksi, memperbaiki lidah kita. Orang yang buta warna, kamu sugi merah hijau, bisa ngelihat enggak? Dia marah, apa kelabu kok merah? Ya loh, kelabu itu, loh merah. Loh dia buta warna kok. Kecuali orang Madura. Madura jelas hijau biru kalau ini. Kalau Madura ini di luar di luar konteks. Ada yang Madura di sini. Oke. Kalau Madura ini makhluk khusus, jadi Allah dulu bikinnya itu khusus. Saya bikin manusia, saya bikin orang Madura gitu kan. Lo bayangkan ke Mekah, semua orang yang pertama melihat Ka'bah kan nangis. Begitu masuk Masjidil Haram terus ada Ka'bah, gitu kan, nangis toh. Orang Madura enggak. Manduk-manduk. Loh, kok manduk-manduk sampean? Pantas Ka'bah itu bisa menyinari seluruh dunia, terang benderang. Loh, maksudnya lah aki sakmono gedene. Hanya orang Madura yang punya imajinasi bahwa Ka'bah itu aki itu, Pak. Ya Allah, aku cerdasi orang Madura. Saya tuh merasa kadang-kadang merasa pinter, Pak Zed. Tapi saya tidak nyampe menghubungkan Ka'bah lagi loh ya. Saya lagi lah, lagi selalu gede nih jadi ya. Ya Allah Madura. Aduh ya Allah. Untung ada orang Madura di dunia ini. Kalau tidak ada kan, lah ya apa? Sumpah Palapa ternyata orang Madura. Aslinya lapa-lapa mas. Tapi karena yang memproklamirkan ini Gajah Mada turunan Madura, maka Sumpah Palapa. Aslinya lapa-lapa mas. Jual soto, sate sampai ke Kanada, di sana bikin kota Toronto. Aslinya Ronto-Ronto mas. Tapi karena orang Madura nyebutnya Toronto, aslinya Ronto-Ronto. Guluk-guluk. Jadi saya tanya di Madura, aku naik nyetir sendiri sama adik-adik saya, berhenti di pinggir jalan, mbok nyuwun apa jamu. Bu, guluk-guluk di mana bu? Tak ngerti saya. Terus oleh 5 langkah, oleh lu gulung. Ya Allah, wis lah. Kamu bangkrut enggak apa-apa. Kalau begitu kamu sedih cari orang Madura. Dan jangan kamu ikut lomba lari di Madura. Jadi orang Madura lomba lari kan ada nomor 1, 2, 3, 4. Terus yang kasih kode 1, 2, 3.
Tiga lari semua, 1, 2, 3, empatnya diem, 5, 6. Lo kamu diem aja, lo yang disebut cuma 1, 2, 3. Empat gak disebut, ya saya tidak lari saya. Ya. Cerita Meduro gantek-entek ya, banyak saya. Oke, jadi menurut saya Pak, memang kita harus bijaksana Pak. Menurut saya tidak apa-apa, memang dunia yang begitu, mereka tidak ngerti bedanya firman sama tafsir kok Pak. Sekarang saya tanya, coba saya kasih satu contoh. Hukum potong tangan. Di Quran ada potong tangan. Yadun namanya, yad itu tangan. Terus Allah juga ada firman yadullah, misalnya biyadil khair, misalnya kulillahi malikal mulk gitu, mulka man tasya, wajul mulka man tasya, wadudul man tasya, biyadikal khair. Jadi ada tangan Allah. Sekarang kalau hukum potong tangan di Arab, Anda coba ke Goa Hiro, akan banyak anak kecil yang tangannya buntung karena mereka nyopet atau mutil dipotong tangannya. Saya tanya, dalam Islam itu ada hukum langsung dari Allah, itu namanya qat'i, tunai, tidak bisa ditawar. Ada yang tafsir manusia namanya dhonni, berdasarkan prasangka atau hitungan kita. Hukum potong tangan ini menurut Anda qat'i apa dhonni? Itu langsung dari Allah harus potong tangan, ataukah itu tafsir kita untuk memotong tangan? Berarti Anda luar biasa. Sebab di mana-mana saya tanya itu qat'i, karena Allah yang bilang potong tangan. Loh, yang dimaksud tangan itu apa? Yang dimaksud tangan itu apa? Apakah Allah punya 5 jari-jari? Terus dia nguruk-uruk ini? Apakah Allah punya jempol? Emang tangan harus gini? Tangan kan bisa modal, bisa akses, bisa apa? Kesempatan, bisa peluang, macam-macam. Tangan kan macam-macam. Jadi hukum denda itu juga berarti hukum potong tangan, Mas. Nah sekarang nyopet potong tangan, korupsi potong tangan. Nah korupsi potong gulu. Masa nyopet potong tangan, jambret jumlahnya 10 kali lipat potong tangan sama, koruptor potong tangan. Terus bagaimana dong Islam? Masa Islam kayak gitu? Berarti itu tafsir manusia, bukan hukum Allah. Nah makanya ada kekeliruan Pak Zed. Misalnya kata syariah, syariah itu tidak bisa diciptakan kecuali oleh Allah. Yang ciptaan manusia namanya fikih. Fikih. Sholat 5 waktu gini dirumuskan menjadi fikih. Wudhu itu dari syariat Allah difikihkan. Wudhu itu kalimat Syafi'i, niat, membasuh muka, tangan, kepala atau rambut, kaki. Terus tertib syarat yang ke-6. Betul enggak? Allah enggak pakai yang niat sama tertib. Allah cuma bilang membasuh wajah, tangan, rambut, dan kaki. Membasuh gitu kok. Apakah harus menyeluruh membasuh itu? Tergantung tafsirnya. Apakah membasuh kepala itu mesti seluruh rambut? Tergantung tafsirnya. Kalau Imam Hanafi menafsirkan membasuh rambut itu paling tidak ya 1/4 lah, gini lah. Kalau Imam Syafi'i sehelai rambut saja cukup, sudah sah. Jadi Anda kalau orang NU, orang Indonesia ini pengikut Syafi'i semua, kalau wudhu jangan repot-repot. Pas rambut ini sit, nah, sah itu asik tuh Mas, estetis lah, sah. Itu pun Anda tidak tahu, rata-rata orang tidak tahu. Jadi orang itu memang tidak ngerti Pak, bedanya firman Allah, tafsir ulama, pendapat ustadz, dipikirnya sama. Gampangnya gini lah, padi itu setelah diolah manusia jadi beras, terus jadi nasi goreng. Nah, Islam ini datang ke umat sudah jadi nasi goreng, dipikir itu padi. Enggak, itu sudah nasi goreng, karena padi bisa jadi bubur, bisa jadi tepung, bisa jadi macam-macam. Tergantung ada mazhab tepung, ada mazhab. Ya, jangan marah, ketela, singkong bisa jadi keripik, getuk, lemet, ya gitu ya. Nah ini ada mazhab lemet, ada mazhab keripik, ada mazhab getuk.
Ya nggak usah marah. Silahkan yang gedok-gedok, sing lemet-lemeto, yang makanya kalau di Jawa itu Sunan Kalijaga kasih 3 untuk pluralisme. Mohon maaf ya, Pak Cai ya. Jadi kalau Anda, ini sekalian ya, karena saya tidak bisa setiap bulan ke sini, tapi kita rencanakan paling tidak 3 bulan sekali lah gitu ya. Dengan syarat saya diantar oleh istriku yang tercinta. Gak gelem gak tak kaya. Ya apa bojo-bojoku dia sakarep-karepku. Tekuk-tekuk lah sakarepku ngawur ayo. Ya gitu kemesraannya Mas ya. Apa mau ngomong apa mau. Jadi Mas Umbu kenapa kita tumpengan? Jadi ada 4 struktur Mas, ada ambeng gitu. Nasi diambatkan. Terus ada tumpeng, itu nasinya dibikin mengerucut ke atas makin sedikit, makin kecil. Terus ketika ilmu barat datang, kerucut ini, tumpeng ini menjadi piramid. Ada regulasi teknologis, ya, ada batasan-batasan kaku. Kalau lingkaran kan tidak terhingga, yang tumpeng. Tapi kalau dengan Renaissance, dengan ilmu pengetahuan modern, kita menjadi piramid. Terus ada Ka'bah. Apa bedanya? Ambeng, tumpeng, piramid, Ka'bah. Yang saya ya, ini tafsir saya, jangan dipikir rumah loh ya. Mana kitabnya Cak? Ya kitabku ini mau dikaitak terus ya. Itu ya, semua orang berhak kok Mas, asal nanti tanggung jawab pada Allah kan gitu. Jadi kalau ambeng Mas, itu kan belum ada struktur, belum ada hierarki sosial, belum ada feodalisme, belum ada sistem kekuasaan, itu ambeng menghampar. Small is beautiful itu kan. Gitu. Kemudian kalau tumpeng Mas, itu gini. Orang itu ada yang pinter, ada yang agak pinter, ada yang tidak terlalu pinter, ada hierarkinya. Ada IQ-nya 140, ada IQ-nya 110, ada IQ-nya 80, ada IQ yang di bawah 80. Jadi pasti ada hierarki, pasti ada tumpeng. Gitu. Terus sama Sunan Kalijaga, tumpeng ini dikasih 3, kalau tumpengan dikasih 3 kembang. 1 mawar, 1 lagi kenongo, 1 lagi kantil. Mohon maaf ini. Mawar itu kan yang paling indah dari semua bunga. Maka dia dipilih mewakili pluralisme. Sebenarnya berarti apa mawar? Mawar itu dari kata mawarno mawarni, berwarna-warni. Jadi bangsa itu macam-macam, ada Bugis, ada Madura, ada Jawa, ada Sunda, ya. Ras macam-macam, manusia juga macam-macam, ada lucu, ada tegang, ada lembek, ada keras, macam-macam. Itu mawarno-mawarni. Singkat kata, mawarno-mawarni ini juga punya hak untuk kenongo. Kenongo itu apa? Kenongono, kenongunu, kenongene. Nah, mohon maaf ya. Kamu boleh milih apa saja, silakan. Monggo, it's okay. It's your choice. It's your right. Ya. Tapi kalau bisa tetap kantil satu sama lain, tetap sayang satu sama lain, bersatu sebagai sama manusia. Namanya kantil. Kantil itu ya kantil. Kayak kon karo bojomu kantil terus ngono. Apa aja terus kantil temen-temen. Nah kantilnya ini Sunan Kalijaga dikerucutkan. Kantilnya jangan hanya sesama manusia, tapi kantil juga kepada yang menciptakan. Maka diciptakan tumpeng. Kemudian oleh ilmu barat dijadikan piramid. Hierarkinya sudah bukan hierarki kemanusiaan, tapi hierarki ekonomi, hierarki politik, hierarki teknologi, dan seterusnya sampai sekarang ke revolusi industri 4.0 misalnya. Itu piramida. Nah, kita punya alternatif namanya Ka'bah. Kalau cara tumpeng Mas, yang pinter ulama sama ustadz itu Anda enggak. Jadi Anda tidak boleh berpendapat, kudu ngikut ulama sama. Makanya saya tidak mau Anda gitu supaya saya tidak jadi puncak tumpeng. Gitu Mas ya. Tapi kalau Ka'bah, semua manusia punya hak untuk otentik berkomunikasi langsung sama Allah. Jadi dari bawah sampai ke atas sama. Semua manusia punya hak untuk langsung sama Allah. Karena Anda sholat langsung sama Allah, Anda bersyahadat langsung sama Allah. Nah, kita sedang dimaknai membangun Ka'bah.
Makanya kata Ka'bah jangan dipakai untuk lambang partai. Nanti kalau ketuanya kena OTT gimana? Jadi Ka'bah yang untuk yang inti-inti itu jangan dipakai untuk golongan. Kata khilafah jangan dipakai oleh HTI. Nanti jadi celaka. Karena khilafah itu everybody. You are all khalifah. Yang disebut khalifah oleh Allah itu adalah bahwa kamu bukan binatang, bukan jin dan makhluk lain yang sebelum manusia. Tuhan bikin sesudah jin, sesudah binatang, sesudah alam, makhluk baru yang dijadikan khalifah, itulah manusia. Jadi khalifah itu all people, all human being. Gitu loh. Mohon maaf kalau hujan nih Mas. Mudah-mudahan setiap titik air hujan yang menimpa yang menjadi rezeki, menjadi kemudahan, dan Anda mendapatkan keajaiban dari Allah di dalam kenalan sama Mas Weldo ya, supaya Anda tidak kaget sama beliau ini. Nanti kita ngomong-ngomong supaya kita itu terbiasa melihat fenomena tanpa Anda kehilangan kejernihan dan kasih sayang. Karena setiap orang itu berproses, nggak ada yang final. Anda sudah mati saja belum final kan gitu. Dan kalau Anda mati nanti tidak selesai, karena nanti kalau Anda sudah selesai, terus Mungkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan urusannya sama siapa? Sampai-sampai Gus Dur sekarang itu belum urusan loh sama Mungkar Nakir. Jadi sudah meninggal sekian tahun, dia belum ketemu dan diinterogasi oleh malaikat Mungkar Nakir sampai sekarang. Lu kok tahu Cak? Loh ya aku kan sering didolani. Lu kok Gus, kok sampean guru urusan ya apa? Terus Gus Dur mengatakan, bahkan Rasulullah mengatakan kalau para pentakziah pergi dari kuburan 40 langkah baru malaikat datang. Lah ini tidak pernah berhenti ya takziahnya. Jadi Gus Dur itu siap diadili, ziarah teko meneh, malaikat mau meneh kan gitu kan. Jadi sampai saiki akhirnya Gus Dur masih magang ini. Akhirnya dia di makam itu sering dolan ke jalan raya, lihat-lihat gitu, karena belum diurus urusannya. Terus ada truk lewat, terus ada tulisan, ada gambarnya Pak Harto. Piye kabar mulai? Enak zaman kita. Akhirnya Gus Dur ingat Pak Harto dan kangen sama Pak Harto. Akhirnya Gus Dur terbang nyari di mana Pak Harto sekarang. Sedang oleh Allah ditahan di mana sebelum masuk neraka apa surga. Kan ditahanan dulu kan gitu kan. Terus ketemu sama Pak Harto. Pak Harto seneng banget dari Gus Dur. Kok tumben Gus? Dolan mriki nggih Pak Harto kula niku dereng urusan kali Mungkar Nakir, belum urusan. Akhirnya kalau dolan-dolan kok liwat ono truk-truk niku enten gambar sampean. Critakno piye kabar mulai saat itu. Terus Pak Harto kan malu-malu kucing itu, ternyata kok ada rakyat yang berpendapat zaman Pak Harto lebih enak daripada sekarang. Terus Pak Harto tanya sama Gus Dur, nek miturut Gus Dur ini bener nggak omongannya rakyat? Terus Gus Dur jawab, namanya juga Gus Dur gitu. Ya bener Pak. Lu kok bener? Langge zaman sampean Soehartonya cuma satu, saiki kabeh Soeharto ya Pak. Gus Dur itu favorit saya. Oh, ketemu saya tidak pernah serius selama hidup sampai beliau meninggal. Gus Dur di impeachment, dipecat, saya yang sama Mbak Fian datengin pertama dan saya yang bawa dia keluar dari istana dan seterusnya. Dan naikin Gus Dur juga saya perjuangkan di jantung politik itu. Saya supaya Gus Dur yang jadi, karena kalau Mega yang jadi orang Islam tidak siap, kalau Habibie yang jadi orang PDIP juga mana, orang abangan marah. Akhirnya Gus Dur yang kita naikkan karena dia orang tua, karena dia dari Jombang hijau karo abang mau kan gitu kan. Tuh. Terus saya tanya, Gus sampean ini sudah saya naikin loh ya, tapi sampean tanggung jawab ke saya minta 3 hal. Satu soal Aceh, gampang ya Aceh macam-macam tak tempeling sambil tidur gini. Nomor 2, tidak boleh lagi ada pemimpin Indonesia yang main-main sama Nyai Roro Kidul, gitu.
Saya sudah nyatakan di Keraton Jogja dan tidak boleh ada lagi. Hubungan sama Nyai Roro Kidul ada sendiri konteksnya, tapi tidak seperti raja-raja sebelumnya. Saya nyatakan benar-benar di depan Sultan dan seluruh Sultan-Sultan Nusantara di Keraton Jogja. Dan mereka tidak ada yang bantah, karena yang ngomong adalah raja di raja. Terus Gus Dur jawab, gampang cak ya Roro Kidul kok repot. Oh jangan gampang-gampang sampean. Lu tak SMS ini kata dia. SMS ya apa Gus? Tak kon jilbaban, saya jilbaban. Saya kalau itu jilbaban. Saya Gus Dur ini loh, otaknya itu sampai ke sana itu loh. Bayangin Roro Kidul jilbaban ini dan ini seluruh lah. Kalau sampai itu dasarnya orang Indonesia mas. Dan itu jangan dihadapi secara ilmu atau fakta sejarah, hadapilah secara estetika. Itu keindahannya Gus Dur di situ. Jadi tidak semuanya pakai fakta hukum, tidak. Ada yang sifatnya keindahan, jangan dipertanyakan secara ilmu. Nah ini yang membuat ustadz-ustadz itu menakutkan, karena semua hal dihadapi secara hukum. Islam itu hanya hukum. Di atas hukum ada moral, di atas fikih ada akhlak, di atas akhlak ada takwa. Nah, karena tidak punya presisi terhadap hierarki nilai ini, maka terjadi silang sengkarut sehingga terjadi ekstremitas. Jadi mereka tidak bisa membedakan ini firman Allah, ini sabda Nabi, ini tafsir ulama. Terus ini pendapat ustadz. Pendapat ustadz itulah yang sampai ke umat. Terus pendapat ustadz itu dianggap sejajar dengan firman Allah kan gitu Pak. Pendapat ustadz itu seolah-olah begitu mutlaknya. Kalau itu semua tafsir dan semua orang punya hak untuk menafsirkan. Punya hak untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan alam kan gitu.